Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nuardi, dosen daring. Sekarang kita ke design thinking pertemuan ke-11 ya, mengenai design problem yang kedua. Seperti biasa, kita lihat di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai design problem yang pertama. Jadi sebelum kita udah ngelihat live case company, kemudian kita udah ngelihat problem-problem apa aja sih di design problem yang pertama kemarin. Kita udah ngomongin brainstorming gitu kan, gimana cara-caranya, step-stepnya, dan apa kesulitannya, dan seperti apa sih prakteknya gitu untuk si brainstorming gitu ya. Kemudian di design problem yang kedua itu, jadi ini masih lanjutan dari yang pertama. Jadi kalau kemarin kita ngomongin, kita udah sempat ngebahas dikit di slide terakhir, di akhir-akhir gitu ya, ngebahas mengenai observation. Jadi di sini, pertama kita akan lihat ngapain sih kita observation. Ya, sebenarnya gampang sih, kita udah ngeliat, oke, kita akan mengobserve, kita akan melihat. Tapi itu harus ada pertama, tujuannya apa gitu kan, itu harus jelas. Yang kedua, cara kita mengobserve-nya itu gimana, karena kita nggak cuma ngelihat aja, karena apa, harus efisien, harus cepat, harus tepat guna gitu kan, harus efektif. Jadi strateginya either itu kita mau apa, pakai video, atau kita mau lihat langsung gitu kan. Dan kemudian di sini kita juga harus nyiapin pre-observation data dan questionnaire. Jadi kalau misalnya kayak kita mau memantau apa orang gimana cara pakai produknya, kita udah harus nyiapin pertanyaannya apa yang kita mau tanyain supaya terarah, supaya waktunya juga nggak melebar gitu kan. Oke, ini poin-poinnya, ini aja yang kita harus dapat datanya dari orang ini nanti. Waktu kita habis kita mau observe gitu kan, kita nanti pasti akan melakukan kayak uh, wawancara, interview atau apa gitu ya. Kemudian di sini berikutnya kita akan melihat observation methodnya itu ada apa aja. Nah, kemudian lanjutnya adalah a debriefing. Jadi debriefing itu setelah misalnya udah selesai, oke. Nah, kita biasanya akan bilang, oke, ini tadi kita udah habis melakukan apa aja yang kita lakuin, bla bla bla. Nanti prosesnya sesudah itu gimana, lanjutannya gimana. Kurang lebih kayak gitulah ya untuk debriefing ya. Nah, kemudian ada data analysis dan categorization. Jadi begitu ntar prosesnya udah selesai, oke, kita udah punya datanya yang tadi dari kita habis questionnaire, interview, bla 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 itu kan. Nah, datanya harus diolah dong supaya ntar berguna kan, ya enggak? Karena kan, oke, kita dapat datanya ini, misalnya katakanlah ada 100 orang, ada 1000 orang gitu. Nah, oke, yang di interview poin-poinnya tadi udah ada kan, kita udah siapin questionnaire, bla 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 kan. Nah, kemudian itu harus dikelompokkan kan, harus di apa namanya ya, dikategorisasi gitu kan. Katakanlah misalnya kita mau ngebagi misalnya dari target market, oke, dari by gender misalnya female sama male, atau kita kategoriin berdasarkan dari pengalaman yang berhubungan dengan emosional apa, atau pengalaman yang berhubungan dengan fisik gimana, pengalaman yang apa ini intuitif atau enggak kayak gitu. Jadi kategorinya ini tergantung produk loh, nggak mesti harus ada anu, karena tiap produk itu bisa beda-beda, dan kebijakan perusahaan tergantung dari apa yang mau dicapai bisa beda-beda kan. Lanjut. Kemudian berikutnya itu ada finding improvement areas and recommendation. Jadi di sini pertama bisa berterkaitan dengan proses atau terkaitan dengan materi itu sendiri. Jadi misalnya kita mau interview orang cara penggunaan produk, misalnya katakanlah produk kita yang paling gampang apa sih, handphone gitu ya. Oke, gimana dibandingin dengan waktu dia pakai produk lain, atau gimana pas dia pakai handphone kita, kesannya apa gitu kan. Oh, pas begitu megang pertama kali pakai telapak tangan, kesannya mewah, kesannya murahan, kesannya apa gitu kan. Kemudian itu kita lihat nanti kan, oh kesannya murahan, padahal kita maunya mewah misalnya. Itu yang simpel aja ya. Kita udah tahu kan improvementnya di mana. Tapi di sini bisa juga ada improvementnya tergantung untuk operationnya misalnya. Oh, waktu itu karena kita nggak nyiapin kuesioner secara lebih fokus, harusnya cuma 100 orang, harusnya bisa 200 misalnya. Oh, ini 3 jam, harusnya bisa cuma sejam, ya kan? Improvement dari segi banyak macamnya. Kita mulai dari sisi mana? Karena that's whole lot activities itu bisa ada improvement ya. Walaupun di sini tinggal kita lihat nih, yang benar-benar kita mau lihat fokus apanya. Karena misalnya nih, kita mau fokus dengan produk kita yang tadi handphone kan. Kita kan biasanya nih ya, kita akan melakukan itu per batch kan. Batch satu nih, kita nggak cuma ngelihat, oh handphone kita bisa diimprove apa based on dari inputan mereka orang-orang ya. Tapi kita lihat juga nih kan, oh di batch satu ini interviewnya misalnya nih yang simple ya, 2 jam, harusnya bisa sejam. Itu bisa dipakai nanti di batch 2, ya nggak? Jadi bukan cuma untuk di produknya aja, karena memang
goal akhirnya adalah produknya. Tapi untuk mencapai ke sana, katakanlah kita ada sampai 5 batch nih. Di batch 1 ada yang bisa kita sempurnakan supaya batch 2, 3, 4, 5-nya bisa lebih efisien dan tetap efektif, ya enggak? Lanjut. Kemudian ideation, evaluation, sama prototyping. Oke, ini ada hubungannya juga ya memang dengan si design thinking itu kan. Ideationnya kita misalnya nih ya, balik paling gampang contoh si handphone lah ya. Kita bikin handphone buat apa nih? Misalnya memecahkan masalah apa dari handphone yang udah ada gitu kan. Ya baterai ya, itu paling simpel, paling gampang ya. Kamera atau mungkin apa, cara penggunaan yang lebih intuitif, misalnya pakai widget, pakai launcher, pakai apa. Kita nggak usah ngomongin OS yang lain, kita ngomongin Android aja gitu yang udah ada gitu kan. Gimana nih? Nah, oke, idenya kita misalnya mau bikin yang lebih user friendly, bahkan anak balita bisa pakai misalnya kan gitu kan. Oke, terus gimana nih? Waktu kita undang, kita idealnya ya misalnya nih ya, kita pengen supaya handphone kita bisa dipakai balita. Kita nggak mungkin ngundang balitanya, kita ngundang orang tuanya untuk bawa anak balitanya, ya nggak? Itu maksudnya. Oke, di ideationnya misalnya kita kayak gitu. Evaluationnya gimana? Oke, ternyata gimana akhirnya nih? Anak-anak ini bisa pakai apa nggak? Tapi kan dilihat juga nih. Karena nanti misalnya nih tujuan kita supaya si balita bisa pakai sendiri. Waktu dia datang sama orang tuanya kan mungkin orang tuanya kebanyakan bantuin atau gimana kan. Kita lihat lagi di situ. Beneran nggak? Misalnya nih hasilnya adalah handphone kita bisa dipakai sama balita. Beneran nggak? Ya nggak? Apa emang itu karena dibantuin orang tuanya gitu kan? Ya ini terlepas dari masalah negatif positif balita pakai handphone ya, ini cuman ide aja gitu. Ide aja misalnya kayak gitu. Karena kan memang ide ini yang dipakai oleh si iPhone kan, oleh Apple. Pengen supaya handphonenya bisa dipakai oleh siapapun. Intuitif bahasanya mereka, ya nggak? Nah, ini saya bikin contoh yang lebih fokus, lebih gamblang gitu kan. Misalnya harus bisa dipakai balita. Oke, itu ideationnya. Evaluasinya gimana? Bisa apa nggak nih? Kemudian waktu kita udah undang, pasti sama orang tua kan. Emang benar bisa hasilnya, tapi beneran nggak benar-benar balita yang pakai atau orang tuanya ikutan bantuin atau gimana? Kita lihat dari situ. Misalnya kita udah tahu, oke, benar, balitanya yang beneran pakai, misalnya gitu. Ini yang simpel aja ya. Nah, berarti kita bisa langsung buat kan prototyping. Itu kan software ya kan, launcher, widget, gampang. Enggak, belum tentu gampang. Karena even misalnya cuma software, ini kan, kalau software mah gampang, ngapain prototyping bla bla bla. Kita harus mikirin nanti dia di packagingnya apa nih? Ya misalnya kalau Android yang pasti APK gitu kan. Mau ditaruhnya di mana? Ya enggak. Pasti dong di Google Play Store gitu kan. Oke, di Google Play Store. Kita terus mau bikin iklan apa enggak? Apa kita mau taruh di website kita juga apa enggak? Orang bisa side loading bla 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 segala macam. Banyak sebenarnya, walaupun even itu cuman tanda kutip ya, cuman software ya enggak. Jadi prototyping itu tetap penting. Mentang-mentang software mah gampang, tak tok bikin aja gitu yang otomatis. Enggak dong. Karena apa? Ingat yang ini selalu saya omongin di tiap kuliah apapun. Orang kepleset karena kerikil. Jadi misalnya kita bilang, yang penting software udah bagus, walaupun UI user interface-nya jelek, nggak masalah. Kagak, sekarang nggak bisa kayak gitu. User interface juga harus bagus. Jadi pemilihan warna, merah mau yang merah mana? Merah ntar harus dipadu-padankan dengan warna apa? Itu penting. Belum lagi pemilihan fontnya. Karena tadi kita baru ngomongin kan, kalau ala-ala istilahnya kalau engineer atau developer mikirin kan cuma fungsional kan. Oke, gini. Nanti baru dibantu sama si UI UX. Nah, begitu udah dibikin, perlu dong di tes lagi gitu kan. Oke, gimana kalau pakai warna merah lebih menarik gak buat balita misalnya, ya enggak? Karena gini. Kita ngomongin nih, ini apa namanya sih tadi? Bukan aplikasi ya. Ini adalah experience untuk balita. Tapi jangan salah. Ini juga harus menarik buat emaknya. Karena yang milihin siapa? Emaknya kan. Iya enggak? Jadi icon awal waktu di Play Store itu juga penting buat emaknya. Jadi waktu icon awal di Play Store itu harus menarik buat emaknya. Ya kan? Jadi tricky kan? Padahal ini cuma aplikasi. Begitu udah kebuka aplikasinya, keinstall, baru kita ngomongin supaya menarik buat balitanya. Ya kan? Ini baru baru tanda kutip ya, buat baru software loh. Kita belum ngomongin mobil yang ada ribuan, puluhan ribu parts, atau handphone yang ada ribuan parts dalamnya. Enggak, kita ngomongin ini cuma launcher, widget, aplikasi. Tetap aja di situ pun banyak hal yang bisa berpengaruh kan.
Karena ini udah dibuktikan gua dari puluhan tahun yang lalu. Apa sih contohnya? Waktu mobil pertama kali ada, ya, itu jualan warnanya apa sih? Hitam doang. Baru begitu si Ford ngeliat, oh ternyata yang beli mobil beneran cowok ya, suami. Tapi kalau si Ford itu mikir ya, kalau saya bisa bikin istri ini mempengaruhi keputusan suami, itu bisa dapat duit lebih banyak. Jadi misalnya, oke, suami udah beli mobil yang hitam. Pas beli mobil berikutnya, pas ganti atau upgrade, itu yang menarik buat si wanita, si istri juga gitu. Atau beli mobil kedua. Itu waktu itu Ford tuh suksesnya di situ. Orang nggak kebayang dulu, mobil hitam aja, akhirnya ada mobil warna-warna lain. Sama handphone. Kalau mobil tuh terlalu lama ya, tahun berapa tuh, 60 70-an. Handphone baru-baru ini kan, kalau kalian ingat dulu tahun 2000-an awal, semua handphone warnanya warna-warna datar, hitam, grey, abu-abu gitu ya, dark grey, nggak ada warna aneh. iPhone keluar jreng, kayaknya BlackBerry juga pernah dulu ya, warna-warna. Itu aja loh, hal yang simple kan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat detailsnya gimana. Waktu pertama kali untuk si observation ini, tujuannya ngapain sih? Ya, untuk melakukan observasi, gitu kan. Berinteraksi dengan user ataupun perspektif buyer. Ngapain? Buat apa? Untuk mengetahui keinginan dan memahami perasaan mereka terhadap produk tertentu. Ingat ya di sini, kalau dulu handphone kan, yang penting handphone misalnya RAM-nya berapa, storage-nya berapa, udah selesai. Yang penting performa bagus. Ternyata enggak, si iPhone membuktikan kan, perlu ada emotional impact-nya juga. Zaman dulu, handphone merek ada banyak, ini sebelum iPhone sama Android ya. Ada Nokia, ada apa, tapi nggak pernah berantem. Itu yang para pengguna nggak pernah berantem. Sekarang begitu ada iOS sama Android, berantem mereka. Karena apa? Udah nggak masukin perasaan. Adalah yang namanya fanboy. Ya kan, yang satu bilang bego nih yang beli ini, yang satu bilang bego nih yang beli ini. Udah pakai perasaan mainnya. Dulu sih enggak. Yang punya Nokia komunikator biasa aja gitu, ngeliat yang 6600, ngeliat Motorola, ngeliat apa dulu, apalagi sih ada Sagem, banyak dulu merek handphone biasa. Yang gede-gede deh kita ngomongin Nokia gitu ya, Motorola. Terus apalagi sih zaman dulu, saya lupa. Karena dulu kayaknya pakai Siemens. Ini udah agak lama ya. 2000-an. Ada Siemens juga kan. Dan Siemens termasuk keren dulu tuh. Termasuk keren teknologinya. Nah, itu mereka nggak pernah ada yang berantem. Kenapa sekarang? Karena emang udah masyarakatnya udah beda gitu ya. Jadi emang perlu ada yang namanya menyentil impulsif mereka, perasaan. Coba lihat dong. Yang paling gampang. Lagi yang kelihatan faktanya apa sih? Kalau dulu nih, handphone waktu pas masih datar ya, masih lempeng, yang diiklanin apa sih? Performa. Yang diiklanin ininya semua. Capability-nya kan, RAM-nya, storage-nya, kameranya berapa megapiksel, layarnya resolusi berapa, baterainya berapa, beratnya berapa, tipis tebelnya berapa, ya nggak? Coba lihat iPhone, pernah nggak kayak gitu? Enggak. Cuman gambar orang jijing-kerakan gitu kan, wah ini cool banget, lo pakai ini cool banget. Enggak ada, detail-detailnya nggak ada. Nanti begitu ke iPhone yang udah kesini ya, udah iPhone X ke atas gitu ya, baru mereka tahu bahwa teknologi mereka lebih canggih dari yang lain, baru mereka ngomong. Tapi sebelum itu enggak. Ngomongnya cuma, wah ini keren, ini cool, ini apa gitu. Menyentil perasaan. Oke? Itu dia maksudnya. Dan ini penting sekarang, nggak cuma buat si iPhone, karena kita sekarang lihat kan, di iPhone bisa berhasil nih, kita juga boleh dong ya kan. Jadi makanya sekarang yang lain juga pada gitu, lihat aja ya, apa iklan Android ya, maksudnya either itu Samsung atau mungkin apalagi sih yang lain, banyak kan Xiaomi. Saya belum pernah lihat iklannya Xiaomi, tapi kalau nggak salah dulu Huawei atau apa. Kalau Huawei lebih dahsyat lagi iklannya sih ya, benar-benar ini banget ya. Ya udah seperti ini, memahami perasaan, dan mereka ngasih tahu bahwa ini kalian bisa jadi lebih apa gitu. Lebih tenang misalnya dengan handphone ini gitu kan. Lebih cepat selesai, produktif ya kan. Itu yang yang diusung sekarang. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat langsung nih antar pada hubungannya dengan hands on-nya. Sekarang kita pakai topik yang paling gampang yang pasti menarik bagi
para mahasiswa, ya nggak? Bagaimana caranya supaya cepat mendapat kerja setelah lulus kuliah? Ini adalah goals-nya nih, ini goals-nya gitu ya. Bagaimana supaya cepat mendapat kerja setelah lulus kuliah nih ya? Ini goals-nya. Oke, kemudian di sini kita nih misalnya ngelihat kita akan melakukan strategi for observation. Kita lihat dulu dong, kayak riset lah bahasa simpelnya gitu ya. Oke, kita belum tahu nih, misalnya kita mahasiswa yang belum kerja. Kita nggak bisa bacot dong, nggak bisa omdo, wah mau kerja tuh harus gini-gini. Nggak. Kita lihat orang yang sudah berhasil, yang udah kerja. Jadi jangan kita nanya ke senior kita yang belum kerja juga gitu, bacot gitu kan. Kita harus cari senior kita yang kenal dong ya. Kalaupun nggak kenal, nanti kita ada caranya supaya bisa kenal dulu. Kita lihat nih, si senior kita yang udah kerja. Itu penting ya, yang udah kerja supaya nggak menghindari bacot, menghindari kita ditipu-tipu gitu kan. Yang udah kerja, nah kita informal interview terhadap senior kita ini. Caranya macam-macam ya, masalah basa-basi atau apa dulu gitu kan. Oke, itu yang pertama. Kedua, internet research. Kita akan melakukan riset terhadap orang lain yang baru mendapat pekerjaan atau artikel tentang tren dalam rekrutmen. Nanti ada ini ya. Jadi orang lain, ini yang paling gampang di mana sih? Enaknya nyari di mana? Facebook mungkin terlalu umum ya, karena kita ntar malah lagi niatnya mau nyari kerja, malah ngeliatin topik-topik yang lain gitu kan, terdistract. Atau mungkin Twitter atau Instagram, sama aja. Lihat di sosial media yang emang buat orang kerja, di LinkedIn gitu kan. Oh, ini ada nih, misalnya kita Universitas A gitu. Oh, ada nih orang dari A 2 tahun di atas saya nggak tahu orangnya sih, tapi kan sesama ya, alma mater misalnya. Kita bisa lihat siapa aja. Oh, kerja di mana? Oh, di sini. Karena di sosial media, LinkedIn itu kan kelihatan. Kita misalnya dari Universitas A gitu kan. Wah, kita lihat di perusahaan ini. Oh, dari perusahaan ini ada nih alumni Universitas A juga gitu kan. Di bagian apa dia? Di bagian itu loh, riset. Dan itu risetnya aduh udah simpel banget zaman sekarang tuh di LinkedIn gitu ya. Atau mungkin saya nggak tahu kalau misalnya ada situs lain nantinya di masa depan ya. Udah gampang banget. Yang penting kita mau aja ngetik, search, enter, scroll. Gitu aja. Oke, lanjut. Pre-observation data dan questionnaire. Nah, ini kalau di topiknya kita ini yang cari kerja gitu ya, mahasiswa mencari kerja. Kita akan lihat nih. Nah, berapa orang? Nah, jadi misalnya nih kita, yang ini simpel aja nih, kita lihat yang sesama alma mater aja deh gitu kan. Yang udah kerja dong. Yang udah kerja, ingat ya, yang udah kerja, jangan yang bacot. Jadi kita akan lihat nih, berapa dari misalnya nih, oh Universitas A nih ada 10 orang. Jangan juga ya cari, oh ini ada Universitas A tapi dia udah jadi CEO. Kejauhan kan, udah beda berapa puluh tahun. Nggak ngaruh. Oh iya nih CEO, walaupun mungkin bisa jadi bisa, cuman agak terlalu jauh kan, karena dia ngeliat siapa lu, jauh banget ya. Walaupun bukan berarti nggak mungkin, cuman kan kita realistis saja dulu nih, kita step-stepnya yang jangan terlalu heboh gitu kan. Jadi lihat nih, oke, yang udah beda berapa tahun di atas kita, yang nggak terlalu jauh, yang udah kerja, mana yang kita kenal, mana yang kita pernah dengar, mana yang kira-kira dia pernah dengar kita, misalnya gitu ya, mana yang kita sama sekali nggak kenal, approach-nya beda. Oke, itu yang pertama. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian poin kedua, website apa aja yang akan kita riset nih ya, sosial media, jenis postingannya apa ya, pasti kan, yang pasti misalnya kita mau cari keywordnya misalnya nih ya, either sosial medianya apa aja. Alhamdulillah keterima, atau enggak misalnya, wah congratulate si Anu karena baru keterima di mana, keywordnya itu kan, berarti kita bisa cari gitu kan, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Kalau di YouTube kita bukan ngelihat orang yang pertama kali kerja ya, walaupun bisa aja kalau dia nge-vlogging, tapi kan jarang. Kita di YouTube itu ngelihat tips and tricksnya, trennya gimana. Oke, itu nanti ya. Artikel trend skill yang dibutuhkan apa, cara menghadapi interview apa, nah itu ada di YouTube tuh, banyak tuh kan, kita lihat either mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau apa. Even misalnya, Pak saya nggak bisa bahasa Inggris, lah ada closed caption, ada subtitle, atau enggak carilah yang bahasa Indonesia misalnya kan. Saya nggak bisa Pak, saya bisa bahasa Rusia, ya carilah bahasa Rusia ya, enggak gitu aja kan. Karena di YouTube udah gampang banget, internet tuh udah gampang banget asal kita mau gitu. Itu aja sih. Lanjut. Observation methodnya apa? Kita akan fokus kepada natural observation karena kita akan mendapat jawaban yang lebih jujur dan tidak dipaksakan. Jadi kita juga jangan misalnya gimana ya? Kita misalnya ini contoh aja, ini contoh.
ini ada orang sesama universitas kita gitu ya, kita belum kerja, dia udah kerja gitu kan. Kita pas ngirim pesan, ya kita misalnya baru mau ngirim message DM gitu kan ke dia, jangan juga bilang, wahai seniorku, aku sedang mencari pekerjaan, tolonglah please please please. Jangan, nggak ada guna gitu kan, dilewatin, orang lagi sibuk. Karena gini, ingat orang senior kita itu yang baru kerja, biasanya di tempat kerja kalau orang baru itu pasti lagi keras-keras ya kerja, lagi proses adjusting kan. Jadi nggak banyak waktu santai. Jadi jangan nge-DM yang aneh-aneh yang bikin orang sebel gitu ya. Jangan nge-DM-nya panjang atau clickbait atau apalah gitu. Straight to the point tapi tetap sopan, natural gitu. Jadi kita juga jangan dibuat-buat gitu kan. Aduh, saya udah 10 hari nggak makan. Kak, tolong kak, please deh gitu. Jangan, nggak natural. Malah disangka nipu ntar kan. Oke, lanjut. Walaupun demikian, dalam natural observation terkadang tidak mencerminkan keadaan dalam lingkungan yang lebih luas. Itu dia maksudnya tadi. Jadi, salah tadi saya. Sebenarnya, jadi gini, kalau kita mau ngeliat kan harus yang senatural mungkin gitu kan. Kalau kita mau nyapa yang kita belum kenal ya. Kalau udah kenal sih gampang gitu kan. Even misalnya yang udah kenal, kita juga kan jangan juga dibuat-buat misalnya kan, yang udah kenal nih, gila lu keren banget deh sekarang, lu keren banget, orang juga tahu itu kan, ada maunya apa nih, maunya enggak gitu kan. Walaupun memang kalau misalnya yang natural, orang pun tetap pasti akan gimana ya, misalnya kita ngomongnya sopan gitu kan, selamat pagi kak, misalnya ya, selamat siang kak atau apa, itu dia juga pasti nggak akan respon dengan tanda kutip jujur, karena kak bisa nggak kak kalau saya misalnya mau minta tolong cari kerja, ya, ngomongnya natural sopan gitu ya, tapi ntar oh ya bisa deh saya usahain, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Itu yang mau dihindarin ya nggak, itu yang mau dihindarin. Makanya kenapa kita harus build rapport dulu, nanti ada di slide berikutnya ya. Jangan kita langsung belum pernah kenal dulu, nggak pernah ngobrol, cuman tahu aja sesama dari uni A gitu ya, baru terus tiba-tiba langsung ngomong, kak kita kan sama-sama dari uni A gitu ya, nih kak titip dong nih CV. Nggak gitu juga gitu kan, tetap harus ada step-stepnya. Karena yang nerima, coba bayangin kalau kalian yang nerima gitu kan, apa untungnya saya udah lagi pusing di kantor baru kerja gitu kan, lagi senang-senangnya juga gitu kan, lagi pusing harus belum tahu nih, karena kan namanya baru pertama kerja nggak mungkin langsung jago dong, pasti masih pusing, ini gimana ngerjainnya, ini gimana gitu kan, ngadepin lagi kayak gini pasti alah nih pasti minta ini, nih pasti minta ini gitu kan. Kita agak lebih bersahabat dulu, baik-baikan dulu gitu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, kalau di debriefing itu nanti di sini gini. Ini kan misalnya kalau kita untuk yang berkelompok gitu ya, kerja kelompok, jadi ini masing-masing dilepas dulu. Oke, lakuin riset, lakuin survei dulu. Oke, build a report atau ngapain gitu kan. Nanti terus balik lagi supaya apa? Bisa saling belajar di antara kalian gitu kan. Oh, ini susah loh. Oh, ternyata misalnya nih ya, kan mahasiswa belum tahu nih kan. Oh, ternyata kalau ngomong muji-muji juga ternyata nggak ngaruh loh kalau buat kakak-kakak yang udah kerja. Ya, misalnya mereka nggak tahu kan. Oh, kalau di kampus gampang nih. Lu tuh kayaknya keren banget ya, bayarin gue di kantin dong misalnya, itu bisa. Tapi ternyata kalau di kantor kan mereka lebih skill, lebih jago dong. Jadi ngeliat kayak gitu, apa sih nih, udah nggak dibalas, DM udah nggak dibalas lagi gitu kan. Wah, ada yang misalnya ngadepin kayak gitu kan, gimana dong, gue baru DM sekali dia balas sekali, gue DM sekali dia balas sekali, abis itu yang keempat kelima udah enggak, ya kan. Misalnya gimana dong, lu cara ngomongnya gimana gitu kan. Itu dia, karena seperti yang saya selalu bilang, orang kepleset karena kerikil. Mungkin dari cara ngomong, mungkin satu hal yang selalu harus diingat ya. Ini kakak-kakak kalian ya, baru pertama kali kerja, itu lagi sibuk. Beda gitu kalau dia udah di root ya, waktu luang banyak. Kalau ini enggak, pasti lagi sibuk. Jadi misalnya nggak dibalas sekali, 2 kali, 2 hari, jangan langsung ngambek atau marah gitu, karena kita nggak tahu. Kalau misalnya saya kata-katanya sopan, semuanya bagus, udah, karena siapa tahu dia lagi sibuk gitu kan, lagi pusing, lagi ngapain gitu kan. Itu aja, makanya kenapa kita nyebar jala itu nggak ke satu orang dong ya kan. Nih kakak-kakak yang udah kerja kita 10 orang, berapa orang, itu dia maksudnya. Oke. Nah nanti dia baru dari kita udah barengan sama yang lain gitu kan, brainstorming, balik lagi kan.
dari apa para 10 mahasiswa yang belum kerja ini kan, lu gimana, nanti kan kelihatan kan, oh harusnya gini. Jadi lihat misalnya ada yang udah berhasil nih, maksudnya bukan berhasil kerja lah ya. Oh dia udah berhasil nih, tektokannya bagus nih, DM-nya dia udah bisa ngasih CV misalnya gitu kan. Oh gimana caranya, cara ngomongnya gimana, misalnya saya juga sama cara ngomongnya kayak gini. Berarti ada yang beda. Apa itu? Mungkin dia emang udah kenal baik sama orang itu. Nah, beda kan berarti walaupun caranya sama. Oh, berarti saya harus bisa baik dulu dengan dia levelnya. Atau kita cari, saya dulu yang hubungan baik dengan kakak yang mana ya? Misalnya ketemu nih dengan si B gitu kan. Carilah si B itu di internet, di LinkedIn. Oh, dia udah kerja nih, baru jadi target, ya kan? Gitu caranya. Lanjut. Kemudian begitu udah dapat nih ya, oke, udah semua udah terkumpul nih. Oke, semua ada 10 orang tadi ya, contohnya 10 orang ya. Oke, yang 10 orang ini, si orang pertama, kamu udah ngontak berapa orang, kakak-kakak gitu ya. Misalnya, saya ngontak 20. Dari 20 itu, berapa yang bales? Berapa yang akhirnya kamu boleh ngirim CV? Pasti beda dong. Ngontak 20, yang balas misalnya mungkin 18. Enggak lah, 15 yang balas. Dari 15, yang akhirnya bisa ngirim CV misalnya 2, 3. Emang kayak gitu, kenyataannya gitu loh. 2, 3. Nah, kelihatan kan, berarti kalau kita mau lebih cepat lagi, jangan 20, harus ditambahin lagi. Ya nggak cuma harus yang dari sesama universitas, ya nggak. Dari orang lain juga, nanti ada caranya gitu ya. Jadi, dari 20, cuman 2 yang kita bisa ngasih CV. Dan itu belum tentu langsung terima dong, ya nggak. Perbanyak lagi gitu. Nanti kelihatan jadi, kita minimal dari 20 ke 2, kita udah tahu profilnya. Cuman 20 ke 2, iya cuma 10% nih. Ya kan? Yang itu malah sebenarnya tinggi ya. Prakteknya sebenarnya dari 20 mungkin nggak ada gitu. Kita boleh ngasih CV, ataupun ngasih CV temen akhirnya nggak ada balasan apa-apa misalnya gitu ya. Nah, jadi dari situ kita tahu kan, oke 20, cuman 2 ngasih CV. Kalau saya pengen 10 yang ngasih CV, berarti kali 5. 20-nya dikali 5 jadi 100. Jadi kita harus kontak 100 orang. Itu profilnya kan, berarti profilnya perbandingannya kelipatan 5. Tadi 20, 2 ya. Dari 20 itu kita cuma bisa menghasilkan 10%. Kita bisa ngirim CV 2 orang. Kalau kita pengen yang bisa kekirim itu adalah 10 CV, berarti kita harus kali 5 kan, 2 kali 5 10. 20-nya juga dikali 5 dong, 20 kali 5 100 ya kan. Kita harus ngontak 100 orang untuk bisa. Itu profil gitu kan. Kita udah tahu, ini kita udah tahu nih apa namanya ya, perbandingannya. Itu bukannya hal yang eksak sih, tapi kira-kira kayak gini. Kalau kita pengen bisa ngirim 10 CV, kira-kira 100-an orang, plus minus ya, bisa lebih bisa kurang. Tapi profilnya kita udah tahu. Oke, itu simpelnya karena berhubungan dengan goalnya kita yang sekarang ini mahasiswa lulus mau cari kerja. Oke, lanjut. Recommendation. Jadi setelah ntar si debrief udah selesai nih. Jadi gini nih. Tadi kan yang 10 orang mahasiswa udah kumpul. Oke, kamu bisa ngirim berapa CV? Segini. Nah, dari yang 10 orang ini, yang paling banyak siapa? Misalnya gini. Orang nomor 3. Dia gimana caranya bisa banyak? Ya enggak? Jadi kita juga jangan cuma lihat DM-nya ngomongnya kata-katanya gini, kata-kata gini. Harus dianalisa juga yang dia kirim itu hubungannya dengan dia apa. Kalau emang deket wajar ya kan. Kita lihat juga karena itu nggak mungkin bisa direplicate di orang lain karena dia kenal sama orang yang dia kirimin, makanya bisa gitu kan cepat ngiriminnya. Tapi kalau yang lain kalau nggak kenal harus ngapain? Itu harus dilihat recommendation-nya. Jadi harus hati-hati kalau kita bikin recommendation. Cuma dengan DM gini, buktinya tuh orang ketiga bisa gitu kan. Tapi nggak juga. Itu kan dilihat juga hubungan yang ngirim CV dengan yang nerima CV-nya itu. Kalau emang deket wajar. Kita nggak bisa mereplikasi cara dia walaupun dengan kata-kata yang sama persis. Belum tentu orangnya terima kan. Siapa nih? Saya nggak kenal. Ya nggak? Itu maksudnya. Jadi rekomendasinya misalnya, dia tuh kenal banyak orang. Coba ya, ini orang yang dia kenal deket semua. Berarti rekomendasinya adalah kita harus ngontek orang yang kita kenal deket. Itu rekomendasinya kan. Ya enggak, ini contoh yang simpel kan. Yang itu aja. Atau misalnya cara ngomongnya gimana. Nggak bisa langsung DM pertama langsung, Kak titip CV, udah gitu doang. Apa? Kan harus kita bilang dulu kan. Ada lowongan, misalnya ini contohnya. Ada lowongan nggak? Gitu kan. Ya walaupun awalnya basa-basi dong. Ya ini di skip lah biar cepet. Ada lowongan nggak? Ini saya ada ini kan.
Saya dulu misalnya ngobrol basa-basi gitu kan, nilai saya bagus, saya ada sertifikat apa gitu, apa berpengaruh apa enggak misalnya gitu kan, kayak gitu. Jadi kita pertama yang pasti kan kita ngelihat dari yang udah berhasil nih, yang udah bisa berhasil ngirim CV banyak, bukan berarti dia yang pasti keterima kan, tapi paling enggak tolok ukur yang ada sekarang, karena masa depan kita nggak tahu. Tolok ukur yang ada sekarang adalah keberhasilan ngirim CV-nya, ya enggak? Itu yang bisa bisa kita olah lebih lanjut, karena wah, ya walaupun nanti kenyataannya di masa depan nih, oh yang berhasil ngirim 10 CV belum kerja, yang cuma ngirim satu bisa kerja, ya beda itu kan. Nanti dilihat lagi misalnya memang ini berkelanjutan, yang ngirim cuma satu ternyata dia ngirim ke bapaknya, bapaknya sendiri ya wajar gitu kan. Ini yang satu bisa dapat, atau mungkin cuman karena emang pure luck gitu kan. Satu bisa dapat, dia nggak ada yang aneh-aneh, itu bukan bukan keluarganya, bukan siapa, bisa, tapi itu pure luck gitu. Kita nggak bisa mereplicate lagi di tempat lain, ya nggak? Oke, recommendationnya apa? Nah, begitu udah gitu kan, kita bisa bikin nih ideation, evaluation sama prototypingnya. Jadi balik ke contoh yang tadi nih ya, eh, mahasiswa baru lulus mau ngelamar kerja. Tadi kan, oh lihat nih yang nomor 3 tadi yang berhasil ngirim CV banyak. Caranya gimana? Karena kan dia ngirim CV banyak, bukan berarti dia kenal semua kan. Coba-coba dilihat nih, dia berhasil ngirim misalnya dia berhasil ngirim 11 CV. Dari 11 itu, yang dia deket mana? Kan nggak mungkin deket semua kan. Oh, yang dekat oke lah, sisihkan dulu. Ini yang nggak dekat, caranya gimana? Kelihatan dong. Oh, DM-nya pertama kali apa, ngomongnya gimana. Dan yang perlu diingat, bukan berarti dicontek abis-abisan, karena bisa jadi nggak applicable ke orang lain. Karena mungkin orang ini tipenya beda gitu. Tipenya misalnya seperti apa, kita nggak bisa nyamain. Oh, yang bisa works untuk orang ini bisa works untuk orang lain juga enggak, tapi paling enggak kita ambil intisarinya. Oh, cara ngomongnya kayak gini, oke coba ntar kita bisa lihat gitu kan. Ideation, evaluation, oke kita coba di orang lain. Oh ternyata berhasil, oh iya benar berarti bisa nih pakai cara ini, ya enggak. Tapi kalau misalnya oh nggak bisa nih, oh berarti mungkin tipe orangnya beda. Coba lihat lagi dari orang nomor 3 ini, caranya apa lagi, ya kan. Nanti baru kita ketemu semuanya berdasarkan evaluasi. Oh, cara-caranya ini nih contoh yang paling gampang, karena ini kan normatif ya. Oh, harus ngomongnya sopan, pakai bahasa basi, jangan langsung gitu kan. Sekalian juga apa ngomongin misalnya dia si kakak ini ya misalnya, oh dia suka hobinya apa gitu kan, ya ngomongin dulu hobinya biar dia senang gitu kan atau apa gitu ya. Itu cuma trik-trik social engineering lah ya. Tinggal kayak gitu. Oh nanti baru ketemu kan, oh caranya seperti ini, how to build a reportnya nanti seperti apa sih dari tadi report, tenang aja ntar ada di slide berikutnya. Jadi supaya kita bisa, istilahnya kan gini, kita mau minta bantuan ke orang, ya kan, orang itu kalau kita cuma minta, dia mikir kan, apa untungnya saya bantu, atau enggak siapa lu, ya kan, gitu. Walaupun sama universitas A atau apa tetap aja gitu kan. Kenapa? Mungkin dia nggak ngomong kayak gitu, tapi dia lagi sibuk atau apa kan, ntar deh gitu kan, gue lagi pusing, ya nggak pernah denger dong kalimat itu kan. Itu dia maksudnya, gimana supaya dia jangan sampai bilang ntar deh gue pusing. Nah kita harus building a report dulu, apa sih ini dari tadi report gitu kan. Berikutnya kita kan hands on. Nah di sini bagaimana supaya cepat mendapat kerja setelah lulus kuliah. Pertama tadi kan interview kenalan sama yang bukan kenalan. Interview itu bukan berarti disuruh undang datang, mana mau orang baru kerja lagi sibuk gitu kan. Kita lihat DM, pertama lihat profilnya. Oke. Kemudian tanyakan bagaimana mereka mendapat kerjaan itu kalau untuk kenalan gitu. Lu gimana sih kok bisa gitu kan. Oh enggak, gue cuma ngelamar ini aja hoki. Oh berarti udah nggak ada yang berguna buat kita, itu berarti caranya nggak bisa direplicate kan. Kalau misalnya waktu itu ini gue dari HR-nya kebetulan misalnya satu gym bareng sama gue. Nah, itu bisa direplicate mungkin kan. Gymnya di mana lu? Oh di Anu. Ya udah, coba deh mulai-mulai. Bukan berarti harus ikut nge-gym, bukan berarti harus ikut jadi member. Kalau murah sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak, lihat kapan selesainya. Biasanya di dekat situ ada cafe atau gimana. Tungguin, ngobrol atau gimana gitu loh. Tapi pokoknya intinya, yang bisa direplicate. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak. Misalnya, oh iya nih waktu itu kebetulan aja sih, gue juga nggak tahu. Nah itu kita nggak bisa bilang apa-apa, kan itu nasib. Nah yang ketiga yang dari tadi nih, masalah raport apaan sih? Jadi gini, berusaha membangun raport untuk membangun alur komunikasi untuk yang bukan kenalan. Mana sih?
Ini apa sih rapport dari tadi kita ngomongin rapport gitu ya. Oke, building rapportnya apa? Connection atau relationship with someone else. Jadi kita harus membuat, ini asumsi untuk yang nggak kenal ya. Yang kenal juga bisa. Jadi yang untuk nggak kenal dulu, karena ini lebih berguna untuk yang nggak kenal. Membuat supaya pembicaraan, conversation itu bisa flow, bisa ngalir. Conversation bisa flow itu kalau ada sesuatu yang menarik minat dia. Karena kan kita butuh dia ya. Dia nggak butuh kita loh. Ya, beda kan? Dia nggak butuh kita butuh dia. Kita harus bikin conversationnya itu ngalir. Makanya tadi saya bilang kan, coba dia hobinya apa, ngobrolin hobi, pokoknya ngalir. Abis itu baru kita minta. Jangan langsung di depan minta kan. Kalau sama orang tua sih boleh, tapi kalau sama orang yang ini kan nggak kenal, ntar deh, gue lagi sibuk. Nah, kita menghindari kalimat itu kan. Jadi build rapport. Jadi ngomongin apa dulu. Misalnya dia udah punya anak, biasa nih kalau yang baru punya anak kan, gimana sih kecil gitu. Udah sekolah, oh di mana sekolahnya sini? Semangat dia ngomongnya kan. Baru ntar kita ngomongin yang lain gitu. Maksudnya yang lain tuh yang keinginan kita ya. Titip itu dong, CV dong. Jadi kan kita habis ngomongin anak, dia cerita panjang lebar tentang anaknya, lagi happy, lagi senang gitu kan. Ini dong sekalian titip CV dong. Oh boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung, dia kan apa sih, nggak ngomong apa-apa, nggak ada sopan santun, langsung CV. Ntar deh gue sibuk. Ya nggak. Itu tadi maksudnya. Rapport itu jadi kayak proses persahabatan yang dipercepat. Nah itu bahasa yang simple supaya gampang dimengerti gitu ya. Jadi yang dipercepat, karena kan kita biasanya kalau untuk menjadi teman, jadi sahabat, lama waktunya kan. Harus berapa hari itu melewati banyak kejadian dan waktu kan. Kalau ini kita pengen yang instan, karena kita goalsnya kita kan cuma nitip CV, ya enggak? Gimana supaya dia bisa mau nerima CV itu, atau bahkan dia supaya kita bisa bilang kan, tanya, ada lowongan nggak? Ada nih, tapi di mana? Ntar ya gue tanya dulu. Dia harus ada effort dong. Nah, kalian harus meyakinkan dia bahwa effort itu ada untungnya buat dia. Karena kan dia mikir, ngapain gue repot-repot buat lo. Kasarnya misalnya gini, yang paling simpel yang sering dilakuin orang apa sih? Ya dong, tanyain dong. Ntar lo gue traktir kopi deh, ya kan? Itu aja simpel kan? Itu yang sering dilakuin orang kan? Ya jangan juga, gue bayar deh 5.000, 10.000. Jangan bayar gitu kan. Gue traktir makan deh, kopi deh, ya kan? Tapi jangan dijadiin kebiasaan juga. Maksudnya bukan berarti semua bisa dengan cara uang. Karena kalau kayak gitu bangkrut lah kalian. Tadi misalnya harus bisa ngontak 100 orang, semua 100-100-nya dijajanin, habislah duit ya kan. Sebisa mungkin jangan selalu ujung-ujungnya duit gitu. Kita bisa pakai cara lain. Ini cara yang simple ya, bukan berarti langsung kita bisa langsung nyodorin. Misalnya dia suka film apa? Lu suka film ini ya misalnya. Gue ada nih, habis download tuh mau nggak? Gratis kan? Nggak perlu bayar kan? Atau misalnya ada lagu ini, lu suka ini, misalnya kita tahu gitu ya, setelah ngobrol gitu kan, kemarin-kemarin atau kapan, gue ada nih lagu yang baru misalnya. Atau ini yang simple, yang lebih simpel lagi misalnya, lo lagi cari handphone baru ya, kalau gue lihat tuh di review yang bagus tuh handphone ini loh. Misalnya kan semua orang udah tahu iPhone bagus, Samsung Galaxy bagus, tapi kan misalnya bukan berarti dia pasti akan beli saran kita. Tapi misalnya lo tahu nggak sih, kemarin gue lihat reviewnya si Xiaomi, saya lupa, Xiaomi 14 kalau nggak salah ya. Xiaomi ini keren loh kameranya gitu. Kita cuma pengen bilang, gue lagi usaha nih ngambil hati lo, kasarnya gitu. Bukan berarti lo harus beli nih yang gue bilang Xiaomi 14. Enggak kan, Xiaomi 14 tuh kameranya bagus. Enggak gue nggak suka. Ya udah sih, nggak usah dipaksa gitu kan. Tapi kameranya bagus loh kalau nyari handphone misalnya gitu kan. Oh enggak, gue maunya Apple iPhone. Oh ya udah gitu kan. Ya kita jangan marah juga, rese lu. Enggak, ya kan. Kita bisa bilang, oh iya, iPhone tuh kalau yang di galeri iStore, iPhone tuh namanya apa sih? iGenius, store-nya namanya iStore kan ya. iStore tuh kalau yang di sini bagus loh, ada kafenya. Minimal kayak gitu loh. Iya kan? Kita udah tahu. Kita misalnya tadi gagal, kita mau nyaranin Xiaomi gitu kan. Kita nggak berhasil memberikan nilai tambah ke dia kan. Kita cari yang lain. Misalnya, oh enggak, gue maunya beli iPhone. Oh, iPhone yang di Kemang tuh, iStore yang di Kemang, lo kalau beli tuh bisa dapat gratis kopi lo, lumayan loh. Iya nggak? Bukan berarti dia bakal ngelakuin, tapi paling nggak dia tuh udah ngerasa, udah tahu. Oh, nih orang ada effort. Karena dia emang minta sesuatu dari gue, tapi dia juga ada effort untuk ngasih nilai tambah ke gue, ngasih sesuatu value ke gue.
nggak cuman omdo, nggak cuman omongan makasih ya, enggak gitu loh. Dia memberikan sesuatu itu akan kerasa, akan kelihatan. Apalagi orang yang udah kerja lebih eh, trik negonya udah pasti lebih canggih gitu kan. Apalagi dia kakak kelas, ya enggak. Itu tadi maksudnya. Oke, kenapa rapor tuh penting banget? Karena kan kasarnya kita mau minta tolong ke seseorang yang kita butuh dia nggak butuh kita. Rapor tuh penting. Karena kan di pertanyaan di otak dia kan, ngapain gue harus bantuin lu? Atau enggak, ini gue lagi kerja nih, gue bentar lagi dimarahin bos gue nih. Ya kan? Kenapa gue harus berkorban demi lu? Iya gak? Gitu kan? Karena misalnya kita nggak kenal deket gitu ya. Dia kan pasti mikir, ada sih ini lowongan satu tapi buat sahabat gue nih. Nah, ya kan? Di otak tuh banyak gitu masalah yang kita nggak bakal bisa baca pikiran dia. Jadi bukan berarti wah kalau udah kita udah membangun report, oh pasti dapet. Belum tentu, bisa jadi kayak tadi tuh. Ada lowongan satu tapi buat sahabat dia, buat adik dia, buat ponakan dia. Nggak tahu kan? Ya enggak. Bukan berarti, wah kata Pak Yudi kalau raport bisa nih. Bukan berarti pasti. Karena isi hati orang kita nggak ada yang tahu. Pikiran orang kita nggak ada yang tahu. Tapi the proper way to do it, yaitu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau ngeliat ini masih balik ke topik yang tadi kita omongin ya. Kita juga harus tahu dong, oh kita udah lulus nih. Tapi mungkin kita perlu mempersenjatai dengan skill-skill yang sekarang lagi hot gitu kan. Trennya apa sih? Kita harus tahu juga. Jangan misalnya kita udah tahu trennya itu adalah wawancara secara virtual, tapi kita nggak siap, kita nggak punya kamera. Nggak mesti bagus loh ya semua. Even pakai HP juga bisa. Tapi paling nggak jangan sampai kita gagap gitu kan. Begitu ntar misalnya apa ternyata mic-nya kepencet lah atau apa, kita pakai background yang aneh-aneh. Itu pokoknya jangan sampai merusak gitu loh. Paling nggak kita ngerti dulu cara pakainya supaya nggak gagap, supaya kita nggak panik pas lagi interview. Interview tuh udah bikin panik, begitu ternyata ada sesuatu di Google Meet-nya, di Zoom-nya yang karena kita nggak pandai, nggak biasa make, jadi begitu ada apa, oh udah panik duluan nih gara-gara Google Meet-nya. Udah pusing, interview bisa jadi berantakan loh. Oke? Jadi top 5 recruiting trend. Oke, virtual udah tahu. Chatbot kita juga harus siap bahwa mungkin awal-awal kita gak akan ketemu orang, kita ketemunya chatbot. Jadi jangan langsung nesu gitu ya, jangan langsung tersinggung. Resek nih perusahaan, emang siapa dia? Masa gue nggak ngobrol sama orang cuma nama chatbot? Emang itu trennya. Kemudian offering flexibility, jangan kaget karena kan misalnya gini nih. Dulu kita mikirnya, wah kita apply di Jakarta ya kita kerja di area Jakarta. Enggak, karena bisa jadi ntar, oh harus kerjanya di Surabaya, Papua, Sumatera, Sulawesi. Jangan, oh saya gak mau, saya gak mau apa namanya travel. Enggak, bisa jadi work remote. Ya kan, walaupun mungkin harus datang on-site tapi jarang ya tergantung gitu kan. Kerja sekarang susah masih mau pilih-pilih ya enggak. Nah, yang keempat, ini penting banget nih. Oke, sekarang semua tentang AI itu lagi hot. Minimal kita tahu. Jadi bukan berarti, wah Pak, saya kan lulusan manajemen keuangan. Masa saya harus belajar tentang machine learning? Enggak. Paling enggak tahu-tahulah dikit. Jadi jangan sampai buta sama sekali karena akhirnya jadi kelihatannya nggak ngikutin tren, nggak hype gitu kan. Jadi paling enggak bisa ngebedain antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Itu aja biar jangan ketuker, biar nggak apa. Pokoknya jangan sampai jadi blunder gitu kan. Jadi paling enggak, oh tahu nih ada yang namanya apa sih chatbot, apa sih ChatGPT, bla 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 gitu kan. Oke, yang kelima, automated resume intake, interview, and scheduling and more. Jadi kita udah tahu bahwa proses awal seleksi interview, seleksi kandidat itu adalah otomatis by system. Jadi hati-hati banget. Kalau bisa di proofread, kalau bisa jangan ada yang salah-salah kata, salah huruf. Karena udah nggak ada maafnya, karena komputer yang ngelakuin. Jadi kasarnya nih, ya ini nih yang simple ya, tapi saya bikin heboh aja gitu ya. Ini simple banget gitu. Kita lulusan sekarang 2024 ya. Kita misalnya kita bilang kita Kita faktanya adalah lulusan 2024. Tapi kita typo, salah tulis, kita lulusan 2020 misalnya. Ya, misalnya kayak gitu ya. Lulusan 2020. Terus sementara si company ini dia cuma mau
yang fresh grade, kita typo doang loh, cuman typo satu karakter ya. Itu bisa jadi kita udah kebabat dari awal gitu loh. Ini yang jadi ini pentingnya, karena kan otomasi itu di sisi dari employer kan, kita nggak perlu pikir salah, kita justru harus taktis merancang strategi, jangan sampai kita kebabat di awal untuk hal yang nggak penting gitu loh, cuman salah ketik, salah tulis, ya kan? Itu bisa bisa kebabat dan itu bisa nyesel gitu kita kan. Padahal cuma salah tulis doang gitu. 2020, 2024 atau mungkin typo kata-kata, typo apa gitu kan, atau ada yang harusnya diisi nggak diisi gitu loh. Misalnya apa ya? Gender misalnya. Harusnya diisi female atau male, kita nggak isi, lupa atau nggak tahu. Udah kebabat langsung. Itu yang harus hati-hati. Jadi ini penting banget di sini nih, karena automated semuanya harus proper. Form yang kita isi proper, pas kita ngasih CV yang sesuai dengan format mereka harus proper gitu kan. Experience harusnya di mana misalnya, karena kadang-kadang ada perusahaan gede itu emang dia ngasih format template untuk CV sendiri gitu. Jangan salah naruhnya gitu. Karena prosesnya otomatis. Walaupun kita udah sangat memenuhi syarat, kita jauh lebih tinggi dibanding kandidat yang lain, tapi ketiknya salah, kita ada typo, dan waktu di seleksi by system itu kita kejegal, kan sayang banget kan, ya enggak? Itu yang dimaksud di sini. Automated itu kita sebagai pelamar, kita harus perhatiin banget ini. Oke? Nah, kemudian jadi di sini yang penting banget ya, ini mungkin kalian udah sering dengar ya, networking. Punya teman banyak, Pak saya dulu temannya nggak banyak. Reaching out, walaupun kita dulu temannya nggak banyak, kita reaching out, either itu yang sesama alma mater, atau mungkin beda alma mater tapi sama-sama hobi, itu lebih gampang building reportnya, ya enggak? Atau mungkin yang satu suku, satu kampung, ya enggak? Itu jadi kita buat di sini kenalan, buat daftar kenalan yang udah bekerja sebanyak-banyaknya, atau mungkin yang kita lihat yang sekampung misalnya, sama-sama orang Jawa Timur misalnya, sama-sama orang Padang gitu kan, siapa aja, atau sama-sama benar-benar di kampungnya kita, kampung A gitu, siapa gitu kan. Nah, kumpulin sebanyak-banyaknya, kita akan kontak satu hari 2 sampai 3 orang. Jangan banyak-banyak juga gitu loh. Karena kenapa? Kalau kebanyakan nanti kita udah kayak robot gitu ngomongnya. Dan itu kerasa di mereka yang terima message dari kita, kerasa. Makanya kenapa cuma 2 sampai 3 orang aja kan? Karena kan kita juga mungkin ada kerjaan lain. Kita juga mungkin apa namanya? Belum selesai lulus, lagi mungkin ada masalah administrasi yang harus dipenuhi, lagi mau legalisir ijazah atau apalah gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, poin kedua ini penting juga. Bukan kenalan, kita harus eksis di dunia maya. Jadi misalnya kita emang sering nge-tweet misalnya apa ya, kita nge-tweet makanan gitu ya, tentang makanan atau IG tentang makanan. Nah, kita misalnya lagi mau menghubungi orang, kakak kelas atau siapa gitu ya, yang dia udah kerja, kita pengen building report, kita lihat dulu dia suka makan apa enggak. Kalau suka, lihat ini Kak, saya ada ini loh, IG saya gitu kan, mungkin suka tentang makanan. Pokoknya kita kasih something yang value, karena kita mau minta tolong. Jadi harus ada take and give-nya. Jadi walaupun itu gak berguna buat dia, tapi dia ngerasa, oh iya ini orang udah usaha gitu loh. Gak apa-apa. Yang penting itu maksudnya. Nah, exist-nya jadi bisa macam-macam. Exist-nya misalnya karena kita emang sering posting makanan di dunia maya, di IG. Entar ada aja gitu, entar yang posting yang itu di komen gitu ya. Ada yang balas, oh ini orang yang ini loh yang udah kerja kita tahu. Nah, kita bisa bilang kan, Kak, pas dia lagi komen di postingan kita bisa bilang, jangan di komen itu juga ya, karena nyampah jadinya. Dia juga sebel karena apa, di depan itu kayak ditodong di depan orang banyak kan. Kita ngomongnya harus tetap DM, tetap japri gitu kan. Karena gini, kalau misalnya kita ngomong di komen itu reply-nya, Kak, ada lowongan nggak? Tuh, oh yang lain ntar pada ikutan semua. Ntar dia juga bingung, aduh kalau gue bilang iya, ntar semua orang pada pengen. Ya kan, dia kayak ditodong. Jadi DM kalau bisa, tapi kalau misalnya enggak ya udah, itu kan semua di lapangan, itu semua tergantung sikon loh ya, tergantung sikon. Jadi bukan berarti wah harus banget gitu, harus banget DM. Enggak juga, cuman semua harus sesuai sikon aja gitu ya. Oke. Tapi yang penting bahwa kita exist itu bukan berarti juga harus punya jutaan follower. Udah punya jutaan ngapain kerja gitu kan.
Enggak, eksisnya tuh paling enggak dia tahu. Karena gini, kalau orang yang nggak kenal, karena orang sekarang itu banyak penipu kan, banyak penipu. Jadinya kalau misalnya kita nggak pernah ada postingan, kita nggak pernah ada apa, dan dia nggak tahu siapa kita kan, jangan-jangan ini orang menipu nih. Padahal sebenarnya kita nggak nipu, kita cuma pengen ngasih CV, ya nggak. Tapi kan dia udah ini duluan kan, udahlah, dia udah ignore, kita udah di blok misalnya, kita ngirim apa, kita nge-DM apa nggak dibalas-balas gitu. Cuman karena intinya supaya dia cuma pengen tahu dulu kan, ini orang benar apa enggak. Karena dia misalnya nggak kenal sama sekali sama kita, ya nggak. Karena banyak itu di internet tuh, apalagi di internet banyak banget penipu gitu kan. Dan dia nggak salah untuk menjaga dirinya gitu, mempertahankan dirinya, karena dia nggak tahu kita siapa. Kita tahu kita orang baik, dia nggak tahu kita orang baik, ya nggak. Jadi untuk membuktikan bahwa kita bukan orang aneh-aneh, kita udah banyak posting, kita di internet ada, di LinkedIn kita ada profilnya jelas gitu, paling nggak itu ya, eksisnya itu maksudnya. Oke. Nah, tiap akhir minggu harus dong, ini harus ada analisa dong, harus ada review dong. Jangan misalnya kan, tujuannya nggak jelas, arahnya nggak jelas, KPI-nya nggak jelas gitu. Kayak sekarang yang di atas-atas itu kan, ngerjain apa, tiap kali misalnya bagus, tampil. Tapi kalau misalnya nggak bagus, kita jangan nyari-nyari kesalahan gitu kan. Terus siapa? Jadi lu performanya apa dong, nilainya nggak ada gitu kan. Kita harus lihat, di brief gitu kan. Tiap akhir minggu, oke, saya berhasil nggak target kontak 2 orang? Nggak bisa nih, kenapa nggak bisanya? Pulsa habis misalnya gitu kan. Ya udah deh, minjem bisa nggak sih, minta sama orang tua bilang kita lagi nyari kerja bla 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 gitu kan. Atau misalnya apa nih, nggak dapat sinyal, kenapa nggak dapat sinyal, atau harus naik di atas genteng misalnya. Atau misalnya orangnya semuanya nggak ada, ini saya udah ngirim 10 DM nggak ada satu pun yang ngebalas. Coba lihat lagi, udah benar nggak sih, proper nggak sih kita pesannya. Yang pertama. Yang kedua, ini orang yang kita kirimin udah benar nggak sih, masih ada, atau mungkin dia ganti apa namanya ya, kalau kita ngirimnya lewat LinkedIn mungkin dia ganti handle atau apa ya. Atau misalnya enggak, kenapa enggak nih, orangnya masih ada nggak, masih eksis nggak di internet. Ada tuh, kenapa dia nggak ngirim. Kita jangan juga langsung nembak gitu kan, Kak kenapa sih aku DM nggak dibalas. Jangan. Orang mikir kan, kita nggak tahu mungkin dia lagi sibuk atau gimana gitu kan. Tapi kita lihat nih, dari kita kata-kata ada yang salah nggak. Kalau enggak, oke, ya udahlah, kita nggak bisa tahu kan dia seperti apa. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia nggak baca, mungkin dia handphonenya hilang, ya kan. Banyak gitu kan. Jadi misalnya nggak ada sama sekali, berarti ada something nih di sayanya, ya Kak. Coba lihat, balik lagi nih, brainstorming sama teman yang, lu gimana sih caranya, tanya gitu, gali, korek gitu, dari kata-katanya gimana. Gue nih 10 orang loh, gue nggak dapet gitu. Buka-bukaan aja, nggak usah gengsi-gengsian. 10 orang gue nggak dapet, lu gimana dong, gue pengen dong, please dong bantuin ini, kok cuman pengen tahu aja cara-caranya, kata-katanya gimana sih. Atau kalau yang buatin misalnya dia, jangan dong, itu kan privasi, jangan lihat dong, gini deh, lu buatin gue deh biar gue ada ide nih, ada gambaran nih kayak gimana sih DM-nya, karena gue sama sekali nerd nih misalnya gitu kan ya. Poin pertama tadi. Poin kedua, buat 3 daftar inventory kalian. Itu ini yang penting, ini penting. Kita udah kenalan, kita udah nge-list down kenalan kita siapa aja. Jadi kenalan tuh orang yang kita kenal dan kenal kita, ataupun nggak sama sekali gitu kan. Kenal kita tapi kita nggak kenal dia, atau kita kenal dia tapi dia nggak kenal kita gitu kan. Atau sama sekali dua-duanya nggak kenal gitu ya. Bisa aja, nggak masalah. Tinggal building rapport kan. Nih, orang itu harus dibagi-bagi nih. Orang penting, kenalan atau bukan. Terus artikel penting. Artikel yang penting kayak tadi, tips untuk interview gimana, nego gaji gimana, ya kan. Skill yang penting apa aja. Misalnya sekarang itu lagi hot data analytics. Ternyata misalnya course-nya nggak mahal, bahkan ada yang gratis. Yang gratis tapi harus nyari yang kompeten, yang bagus juga gitu, yang diakuin gitu ya. Gitu, skill yang penting, ya nggak? Oke. Nah, kemudian misalnya nih, minggu pertama tadi udah review, udah analisa, minggu kedua, minggu ketiga, pas di akhir bulan pertama, kita lihat lagi, kita analisa data yang kita udah punya, pakai kategori kan. Ini yang kita, mungkin ini yang kenal, ini yang nggak kenal, ini yang udah dari orang kita kirimin yang udah kerja baru, ini yang udah kerja setahun, udah kerja 2 tahun. Karena nanti mungkin bisa jadi ada kesimpulan kayak gini. Kalau dari kita ngirim ke benar-benar orang yang baru pertama kali kerja, mungkin nggak efektif. Karena apa? Dia juga baru di situ. Bisa jadi dia lagi sibuk banget, nggak sempet, malas DM kita. Bisa jadi. Bukan berarti itu pasti, tapi bisa jadi. Atau mungkin misalnya, ternyata efektifnya untuk yang udah 2 tahun kerja, atau mungkin yang 3 tahun. Atau tapi kalau misalnya, yang 5 tahun nggak efektif juga, karena dia benar-benar lagi
at the top of the game, dia lagi hura-hura atau mungkin dia lagi sibuk mau pindah kerjaan lain gitu. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat di sini nih, cross reference di antara ketiga inventory list kita, di antara yang ini orang-orang yang penting, yang kenalan atau bukan. Oke, pas kita mau ngelihat gitu kan, gimana kita mau approach dia, cara ngomongnya gimana, kalau misalnya ntar diajakin ketemuan atau gini gimana cara ngomongnya. Artikel tentang trennya gimana, tren tadi ya, skill yang penting yang diperluin apa aja gitu ya. Kemudian tren juga termasuk misalnya bubble burst ya, kalau dulu pas lagi bubble burst atau sekarang deh misalnya apa, trennya misalnya pakai EV atau apa, ini intinya cuma apa sih, satu cuman building rapport biar ntar conversationnya bisa flow, bisa ngalir gitu. Karena udah bisa ngalir, dia enak kita mintain tolong. Karena kalau enggak, udah deh, gue harus kerja lagi nih, gitu misalnya kan. Tapi kalau misalnya ngalir, jangan juga kita tahan dia lama-lama. Orang kerja istirahat nggak bisa lama, ya. Jangan. Wow, kita DM 10-20 kali balas-balasan, begitu yang ke-21 dia nggak balas kita marah. Enggak, jangan. Orang yang kerja tuh sibuk gitu, dan waktu istirahat dibatasi. Itu juga kita harus tahu. Kemudian, nah ini yang tadi ya, skill pentingnya apa? Skill penting yang sekarang lagi hot apa? Tentang analytics, tentang AI. Kalau emang bisa kita belajar, nggak mahal, atau mungkin ada yang gratis, atau mungkin kita emang punya duit, bolehlah kita memperlengkapi diri kita dengan ini. Karena itu pasti akan ada nilai tambahnya nanti pas kita ngelamar. Ya nggak? Nah, recommendation. Jadi yang tadi ini kan, setelah kita akan mendapatkan skill apa yang penting dalam mendapatkan pekerjaan. Dari artikel artikel tuh banyak banget ya, either itu yang dari YouTube video ataupun yang dalam bentuk tulisan gitu ya. Ini kita akan adukan, kita akan cross reference dengan pengalaman kita di lapangan gitu kan. Oh iya nih, oh ini ada yang bisa kita lakukan, ada yang mungkin kurang karena mungkin artikelnya dari luar negeri, di sini beda gitu misalnya culture-nya atau gimana gitu kan. Kemudian poin kedua, kita akan membangun network dengan meningkatkan keberadaan kita di dunia maya. Jadi tadi kan tuh udah sering ngobrol gitu kan. Nah, begitu once kita udah tektokannya udah enak, misalnya mungkin akhirnya kita sibuk ngontek yang lain atau gimana. Ntar kita balik lagi ke dia, kan kita harus tetap keep in touch kan. Waktu itu gimana tuh? Misalnya hobinya tentang apa? Drone lu gimana? Misalnya dia hobinya drone gitu ya, sukanya punya drone yang DJI gitu kan. Drone lu gimana? Udah nambah 2 belum? Ya, itu kan apa ya? Conversation opening kan, untuk ngobrol gitu kan. Kita ngomongin hobi dia gitu kan. Oh enggak nih, gue lagi ini nih gitu kan. Itu yang dimaksud. Memperluas network dan tetap keep in touch dengan network yang kita udah bangun gitu, yang udah existing. Oke. Nah, kemudian di sini idea evaluation sama prototyping. Jadi kalau perlu kita juga buat jadwal siapa aja yang harus kita kontak minggu ini, minggu depan dan seterusnya. Jadi karena gini nih. Nih misalnya minggu ini kita harus kontak AB. Bukan berarti harus dapat kan. Begitu nggak dapat misalnya DM nggak dibalas atau apa, di minggu depan perlu diulang apa enggak, ya kan. Kita juga bisa lihat dari situ kan, perlu diulang apa enggak. Kalau misalnya emang ya udahlah, ulang sekali 2 kali tapi jangan terus-terusan. DM nggak dibalas, kita nge-spam gitu kan. Ntar malah diblok, karena kan kita nggak tahu alasan dia apa. Oke, poin kedua, selalu berusaha untuk menyempurnakan skill networking kita. Karena itu kecuali nih ya, misalnya kalau emang kalian ada yang people person, emang orangnya luwes, mungkin iya. Tapi kan nggak semua orang kan. Kalau misalnya ada yang, nih gue gagal terus nih, udah nge-DM, udah 3 minggu nge-DM 10 orang misalnya, nggak ada yang balas. Balik lagi kan ke brainstorming, tanyain ke temen yang udah bisa, lu gimana sih gitu. Kurang lebih itu tadi simpelnya ya. Kemudian ini selalu menyempurnakan skill. Gunakan prinsip debit kredit untuk memahami how people play the game. Jadi ya itu tadi kan, ngapain gue bantuin lo? Kita harus kayak offering sesuatu yang valuable dong ke dia kan. Karena kita mau minta dari dia kan. Titip CV kan, itu kan effort buat dia dengerin kita. Mungkin nanyain vacant position yang mana kan, yang lagi ada yang mana, di departemen apa, atau mungkin di tempat lain atau gimana. Karena bisa jadi gini, di perusahaan dia nggak ada, tapi karena kita enak ngomongnya, maksudnya kita udah akrab sama dia, ntar dia bilang, gue tadi habis makan siang nih, teman gue yang di PT lain ada nih, ya enggak. Itu kalau misalnya prinsip debit kreditnya kita pegang nih di sini. Misalnya kita udah dia pengen apa, kita bantuin dapat gitu kan, dia pasti ingat itu, ya kan. Kita juga besok-besok enak ngomongnya kan, ngobrol-ngobrol terus gitu kan. Aduh, gue udah
Misalnya ya, 3 bulan nih nggak kerja nih, aduh pusing gue nih. Kan dia juga jadi, oh dia tahu, oh iya ini benar-benar kepepet nih misalnya, harus cari kerja nih. Ih gimana ya, tempat gue nggak ada sih. Ntar gue tanya temen gue. Nah ya kan, karena apa? Dia udah ingat bahwa kalian pernah bantuin dia walaupun untuk hal yang remeh gitu ya, nyariin software lah, ya apalah, walaupun bukan nyariin, bukan sesuatu yang harus dipakai gitu. Yang kayak tadi contohnya iStore gitu aja, kita cuma ngasih something yang karena kita nggak tahu yang valuable apa gitu kan. Misalnya iStore yang di sini tuh bagus tuh dan lagi kayaknya deket deh sama kantor lo. Mungkin sama rumah enggak, tapi ya kita bela-belain nyari iStore di kantornya dia karena dia mau beli iPhone gitu ya. Ini ada nih dekat kantor lo, kalau mau sekalian pas lagi istirahat makan siang beli misalnya kan. Ya enggak? Itu. Atau misalnya ya yang paling simple trik klasik ya, ajakin kopi makan tapi jangan selalu ya habis ntar duit ya kan. Tapi ingat prinsip debit kredit. Jadi kita mau narik dari dia nih effort kan min 500, kita mau apa, minta tolong dia kan, istilahnya kita mau debit kan, apa kita debit, apa namanya, makanya kan orang bilang I'm in debt gitu, saya berutang budi gitu kan. Nah kita mau ngutang tapi di sini caranya kita harus bayar dulu something yang value gitu, apa, karena kalau nggak dia bilang kan, ngapain gue bantuin lu, tapi kalau oh ya ini udah eh, bantuin gue nyariin apa, bukan berarti itu harus sesuatu yang dia pakai atau dia kerjain, tapi dia akan ngeliat effort itu. Oke. Nah, oke, ini udah selesai dan ini adalah instruksi tugas kelompok di kelas gitu ya. Jadi sama kayak yang di UTS kemarin tapi untuk produk yang belum pernah ada. Yang lainnya semua poin-poinnya masih sama. Kriteria penilaiannya juga masih sama. Nanti bisa lihat di PowerPoint ya kalau untuk yang siswa saya ya. Kalau ini lagian kalau buat yang video apa di YouTube, orang kan nggak ngapain gitu ngeliat gini, apa sih, orang gue juga nggak bakal nge-submit ini kan. Oke. Nah, ini juga kriteria penilaian individu. Oke. Ya, ini untuk pertemuan ke-11 ini sudah selesai untuk desain problem yang bagian kedua gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang empathy dan ideation. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.